Hai semua, buku yang akan aku review kali ini adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia by Michael Hart. Jadi buku ini tuh termasuk kategori buku biografi, tebalnya 564 halaman. Edisi pertama buku ini diterbitkan pada tahun 1978 dan buku yang saya baca ini adalah edisi revisinya di tahun 1992. Dan tujuan diterbitkannya edisi terbaru tentunya untuk memperbaiki kekurangan di edisi sebelumnya. Mengutip dari perkataan Bapak Komarudin Hidayat di cover bukunya, buku ini merupakan karya abadi yang selalu relevan sepanjang zaman, buku fenomenal dan paling kontroversial dalam sejarah, dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Jadi buku ini membahas tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia menurut Michael Hart. Jadi konteksnya buku ini tuh membahas tentang tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, bukan tentang tokoh yang paling besar. Contohnya di dalam daftar yang termasuk 100 tokoh paling berpengaruh ini juga ada tempat untuk tokoh yang berpengaruh walaupun karakternya tidak mulia, seperti contohnya Adolf Hitler. Di sini masuk dalam urutan ke-39. Karena buku ini tuh tujuannya membahas tentang tokoh-tokoh yang memberikan dampak besar terhadap dalam sejarah dan perjalanan dunia. Jadi dalam menyusun daftar ini, Michael Hart tidak hanya memilih tokoh-tokoh yang terkenal dan prestisius dalam sejarah saja, karena ketenaran, bakat, dan karakter itu maksudnya berbeda dengan pengaruh, dan pengaruhnya pun harus menyebar ke seluruh dunia. Jadi untuk tokoh-tokoh yang hanya berpengaruh lokal saja tidak termasuk dalam daftar 100 tokoh ini. Contoh lain di buku ini juga pemberian peringkat pertama pada Nabi Muhammad SAW. Pemberian peringkat yang lebih tinggi kepada Nabi Muhammad daripada Yesus dikarenakan menurut Michael Hart, Nabi Muhammad memainkan pengaruh pribadi yang lebih besar dalam perumusan agama Islam daripada Yesus dalam perumusan agama Nasrani itu sendiri. Dan hal ini tentunya menuai kontroversi dan kritik. Padahal Hart sendiri non-Muslim dan agama Islam itu bukan agama yang terbesar di dunia. Kalau kita lihat di Wikipedia pada tahun 2012 itu diperkirakan jumlah penganut agama Nasrani itu sebanyak 2,4 miliar, sedangkan penganut agama Islam diperkirakan sebanyak 1,8 miliar. Mungkin awalnya tampak aneh bila Nabi Muhammad mendapatkan peringkat lebih tinggi daripada Yesus. Namun Michael Hart menjelaskan alasan utama dibalik keputusan ini dikarenakan Nabi Muhammad memainkan peran yang jauh lebih penting dalam perkembangan Islam dibanding Yesus dalam perkembangan Nasrani. Karena menurut penulis Santo Paulus lah yang menjadi pengembang utama agama Nasrani, penyebar utamanya juga, dan penulis sebagian besar Perjanjian Baru. Sedangkan Nabi Muhammad bertanggung jawab terhadap teologi Islam dan juga prinsip dan moral etiknya. Selain itu, beliau juga memainkan peranan kunci terhadap penyebaran agama Islam. Lebih dari itu, dialah pembawa kitab suci umat Islam, Al-Quran. Tidak seperti Yesus, Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin religius, tetapi juga sebagai pemimpin sekuler. Beliau adalah kekuatan di balik penaklukan Arab. Jadi pengaruhnya bukan cuma di bidang keagamaan, tapi di bidang ekonomi dan politik juga. Dan disebutkan di buku ini juga, Nabi Muhammad mungkin pemimpin politik yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan penaklukan Arab di abad ke-7 ini terus memainkan peranan penting dalam sejarah manusia sampai dengan saat ini.
Di bagian awal buku ini kita akan menemukan bagan sejarah, beberapa peristiwa dan perkembangan penting mulai dari 3500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1990. Menurut aku ini bagus banget, sangat informatif dan bisa membantu kita untuk bisa lebih memahami isi bukunya. Apalagi untuk aku pribadi yang udah lama nggak belajar sejarah, membaca bagan ini tuh kayak remind kembali pelajaran sejarah zaman sekolah dulu. Kalau kita baca di buku ini 100 yang masuk dalam 100 tokoh berpengaruh di dunia ini tuh mayoritas orang Eropa. Semua orang dalam daftar ini tentunya orang-orang yang sangat pintar, berpendidikan baik. Hanya 7 dari mereka yang buta huruf, dan kebanyakan meraih kepopuleran sebagai pemimpin militer. Orang-orang dalam buku ini munculnya dari 600 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-20. Terdiri dari beberapa tokoh berpengaruh di berbagai bidang, dari bidang sains, terus politik, militer, filsuf, pemimpin agama, tokoh-tokoh kesenian dan kesusastraan, juga penjelajah dan industrialis. Menurut aku buku ini tuh buku yang wajib dibaca, penting banget buat kita mengetahui hal-hal besar, tokoh-tokoh besar di dalam sejarah yang mempengaruhi hidup kita sekarang dan ke depannya. Walaupun bukunya tuh tebal banget, tapi aku sangat enjoy bacanya karena setiap halamannya tuh bikin penasaran. Dan setelah aku baca buku ini, ternyata masih banyak tokoh-tokoh besar yang masih asing buat aku. Dan aku bersyukur banget sih bisa punya kesempatan untuk baca buku ini karena bukunya tuh sangat informatif, bermanfaat dan menambah wawasan kita terutama di bidang sejarah. Kita jadi tahu minimalnya profil singkat 100 tokoh berpengaruh di dunia ini, beserta penjelasannya mengapa tokoh tersebut termasuk ke dalam daftar. Kebayang gak sih kalau kita tuh harus beli bukunya satu-satu, beli buku biografinya satu-satu, itu banyak banget, harus 100, belum harganya, belum waktunya gitu kan, belum capeknya. Jadi buku ini tuh komplit banget, mencakup semuanya, pengetahuan umum yang penting banget gitu. Dan sepertinya buku ini akan menjadi nominasi buku terfavorit aku di tahun ini. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik mau beli, aku belinya ini di secara online di Mizan Store. Bisa langsung cek aja webnya. Okay, that's all. Hope you enjoy my video, and if you got benefit of this video, please like and subscribe. See you.